Selamat siang anak-anakku semuanya yang berbahagia. Sampai jumpa, kita jumpa yang pertama kali di SMA 2 Merangkin melalui pendidikan daring karena kita masih dalam suasana pandemi COVID. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini Geswati akan menyampaikan sosialisasi anti radikalisme dan gerakan anti korupsi. Anak-anakku yang berbahagia, seperti yang sudah Ibu sampaikan, Ibu Geswati selain mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 12 dan kelas 10 juga mendapat amanah sebagai Wakasek Humas. Kemarin hari ini atau hari pertama MPLS kita sudah berkenalan. Dalam sosialisasi anti radikalisme dan gerakan anti korupsi di sekolah akan Ibu sampaikan pengertian dua hal dulu karena menyangkut dua hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah radikalisme dan yang kedua adalah pengertian korupsi. Untuk radikalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikdikbud 2007 adalah paham atau aliran radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Sedangkan dalam kamus politik yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politik ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Sedangkan korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya anak-anakku, marilah kita bahas dulu apa radikalisme. Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristik, yaitu pertama, sikap tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Yang kedua, sikap fanatik. Yang ketiga, sikap eksklusif. Sedangkan yang keempat adalah sikap revolusioner. Nah, perlunya pendidikan anti radikalisme untuk menanggulangi hal-hal radikal di Indonesia yang marak sekarang adalah merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sehingga wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Seyogianya, penanganan radikalisme dan terorisme telah dicanangkan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, juga melalui Densus 88 dan pihak keamanan lainnya, yaitu TNI dan Polri. Akan tetapi ternyata hal itu belum cukup, sebab radikalisme saat ini semakin tersistem gerakannya. Perlu tindakan-tindakan preventif guna mencegah berkembangnya paham radikalis. Perlunya pendidikan anti radikalisme itu adalah sebagai salah satu alternatif. Bagaimana cara pengimplementasian dan langkah agar sukses pendidikan anti radikalisme di Indonesia? Yaitu, mengapa hal itu harus
diimplementasikan atau agar sukses karena gerakan terorisme yang dimotori oleh kaum radikalis tumbuh begitu pesat. Regenerasi teroris terus berlanjut dan tidak tertutup kemungkinan di lingkungan terdekat kita telah dimasuki oleh kelompok radikal. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang semakin memburuk, sehingga aktualisasi nilai-nilai pembentuk karakter generasi muda penting untuk digalakkan. Keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan formal harus bersinergi dalam mengatasi regenerasi teroris dan gerakan radikal. Pendidikan anti-radikalisme dapat dijadikan upaya preventif atau pencegahan dan antisipatif berkembangnya jaringan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pendidikan anti-radikalisme dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai anti-radikalisme dalam diri siswa melalui proses pendidikan dan pengajaran. Pendidikan anti-radikalisme ini digagas sebagai solusi masalah radikalisme yang berkembang di Indonesia. Sebenarnya substansi dari pendidikan anti-radikalisme telah ada di sekolah, antara lain dalam pelajaran agama dan pelajaran lainnya, seperti berbuat baik, toleran, saling menghargai, tenggang rasa, saling tolong-menolong, jujur, tidak memaksa pendapat, dan nilai-nilai luhur lainnya. Bagaimana aplikasi pendidikan anti-radikalisme di lingkungan sekolah dapat ditempuh dengan berbagai model penerapan pendidikan. Ada beberapa cara yang diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai anti-radikalisme dalam mata pelajaran sekolah. Hal ini, Bapak Ibu guru harus bekerja keras melalui pelajaran misal PPKN, agama, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Hendaknya guru menanamkan nilai-nilai radikal, anti-radikalisme agar tidak berkembang radikalisme di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan penerapan nilai-nilai anti-radikalisme di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah identik dengan keberagaman baik suku, agama, dan ras peserta didik, sehingga nilai-nilai menghormati, saling menyayangi itu harus ditanamkan. Kemudian yang ketiga, melalui guru konselor. Guru konselor harus mampu melakukan terapi anti-radikal terhadap siswa yang terjangkit paham radikal. Misalnya melalui terapi nilai-nilai agama, anak yang sudah terkena virus radikal diluruskan sehingga radikalisme akan hilang di sekolah. Dengan penggabungan tiga unsur tersebut, seorang peserta didik akan mampu memiliki ilmu yang bermanfaat, keterampilan mumpuni, dan tingkah laku emosional serta akhlak yang baik, akhlak al-karimah. Konsep pendidikan anti-radikalisme sebagai langkah antisipatif melawan regenerasi terorisme jika diterapkan dengan baik, maka jaringan radikal atau teroris dapat diputus. Sekolah sebagai lembaga formal melakukan aksi anti-radikalisme. Jika proses dijalankan dengan sebaiknya, maka regenerasi kaum radikalis akan dapat diamputasi sehingga teror tidak terjadi lagi di bumi. Jadi, radikalisme tidak hanya diatasi ketika sudah terjadi kasus di lapangan layaknya pemadam kebakaran. Radikalisme dan terorisme harus dicegah dengan upaya preventif melalui pendidikan yang anti terhadap radikalisme. Anak-anakku, demikian tadi sosialisasi anti radikalisme. Kemudian Ibu akan melanjutkan gerakan anti korupsi.
Sebelumnya, meskipun di depan tadi sudah secara singkat Ibu jelaskan, tapi akan lebih lanjut saya ulangi, apa arti korupsi. Arti korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bagaimana muara dari persoalan korupsi? Muaranya adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi. Yang anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam diri individu. Mengapa hal itu terjadi? Karena menganggap perilaku koruptif dianggap biasa, sehingga marak di semua segi kehidupan dalam beragam modus. Mengapa perlu pendidikan anti korupsi? Tadi Ibu sudah sampaikan, karena sudah korupsi dianggap biasa, sehingga perlunya pendidikan anti korupsi. Berbagai upaya pencegahan, pembasmian, dan pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh semua elemen. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merencanakan praktek korupsi yang terjadi di Indonesia. Kenyataan hari ini memperlihatkan korupsi yang semakin marak di tengah gencarnya upaya pencegahan dan pemberantasan yang terus dilakukan. Perlu upaya memperbaiki bangsa. Dari mana mulainya? Satu-satunya harapan kita bertumpu pada sekolah. Mengapa demikian? Karena sekolahlah lokomotif pembentukan budaya. Sekolahlah yang berinteraksi dalam membangun budaya yang berintegrasi. Oleh karena itu, penegasan tentang pentingnya melaksanakan pendidikan anti korupsi di sekolah sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi pada instruksi khusus. Anak-anakku semuanya, untuk mewujudkan hal itu semuanya, didesain pendidikan yang utuh yang memposisikan anak agar aktif membangun gerakan anti korupsi melalui prakarsa individu maupun kelompok. Artinya, anak atau siswa atau kalian diposisikan sebagai produsen yang aktif dalam segala hal. Ini perlu dilakukan untuk mengembalikan dunia pendidikan selama ini. Kalian diposisikan sebagai konsumen yang harus menanggung atau menampung semua yang diinginkan orang dewasa. Pola ini kontraproduktif dengan upaya membangun karakter. Kalian selaku siswa SMA harusnya menguatkan kebiasaan dan pengamalan aturan secara konsisten dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dan berperan aktif serta berkomitmen untuk menegakkan prinsip dalam menaati aturan di lingkungan yang lebih luas agar pendidikan anti korupsi bisa tercapai. Apa
yang perlu upaya sekolah laksanakan karena hal yang tidak biasa, yaitu fokus pada penguatan karakter, fokus pada perbaikan pola pikir dan perilaku, bukan hanya pengetahuan saja. Mengutamakan pelajaran melalui pengkondisian untuk menguatkan karakter selanjutnya. Juga mempraktekkan dan mengamalkan perilaku anti korupsi secara masif di semua pusat pendidikan dengan pembelajaran di kelas sebagai lokomotif atau penggeraknya. Di samping itu, menggunakan keteladanan orang dewasa sebagai prasyarat untuk melakukan proses pendidikan. Proses pembudayaan melalui pendekatan wilayah dan budaya lingkungan setempat. Apakah nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi? Di dalam pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diajarkan 18 nilai karakter. Apa itu 18 nilai karakter? Yang pertama adalah religius, yang kedua kejujuran, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang ke-10 rasa ingin tahu, yang ke-11 semangat kebangsaan, yang ke-12 cinta tanah air, yang ke-13 menghargai prestasi, yang ke-14 bersahabat atau berkomunikatif, yang ke-15 cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial maupun tanggung jawab. Di samping nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada 9 nilai pembentuk karakter anti korupsi versi KPK. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kepedulian, yang kelima kemandirian, keenam disiplin, yang kedelapan keadilan, dan yang ke-9 kerja keras dan keberanian. Sikap-sikap anti korupsi seperti kritis, peka terhadap lingkungan sekitar, dan mampu memberikan solusi tepat untuk setiap permasalahan yang mungkin akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sikap-sikap inilah yang kelak akan menjadi model siswa untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek korupsi yang mungkin terjadi di lingkungannya. Pelaksanaan bentuk pendidikan anti korupsi di sekolah melalui gerakan anti mencontek dan pembelajaran yang bersifat dialogis menjadi upaya yang bisa dilakukan melalui sektor pendidikan untuk memberantas praktek korupsi yang terus terjadi di negeri ini. Upaya ini tentu saja memerlukan kerjasama semua pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan sehingga pelaksanaannya bisa maksimal dan berkelanjutan. Penanaman sikap-sikap anti korupsi melalui pembiasaan dan pembelajaran di sekolah ini diharapkan menghasilkan generasi yang menjunjung tinggi kejujuran, memiliki sikap kritis dan peka terhadap sekitar, serta mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan anti korupsi. Pendidikan sekolah dan semua pihak yang bertemali dengan dunia pendidikan merupakan bagian dari elemen penting yang harus memiliki peran dalam pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Penanaman sikap anti korupsi sejak dini
melalui pendidikan di sekolah bisa menjadi upaya yang efektif. Hal itu dikarenakan pendidikan di sekolah sangat berkaitan dengan proses perubahan perilaku, sikap dan mental dari seseorang, sehingga sikap-sikap anti korupsi bisa ditanamkan kepada siswa sejak berada di bangku sekolah. Demikian yang Ibu sampaikan, yaitu pendidikan anti radikalisme dan gerakan anti korupsi di sekolah. Atas perhatiannya Ibu sampaikan terima kasih. Apabila ada kurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi